Oke, Ya. Oke Bang, hari ini kan telah diumumkannya juga hasil persidangan di PN Tangerang nih, gimana nih Bang? Dari awal kita katakan, mereka itu semua kalah sama kita. Gugatan ini adalah gugatan yang sengaja dibuat-buat dari dua orang. Yang kita lagi kita minta ya, saya sebutin namanya ya. Jadi kita nggak mau main-main dalam perkara ini gitu. Apakah benar Pita Rahmalia? Bisa lihat? Apakah benar Pira Rahmalia, kelahiran Bogor 10 Desember 2000, perempuan, nomor KTP 37105510204004x16, Ciburial, Ciparigi, Kecamatan Kota Bogor Utara. 2. Lestari, Bogor, 24 November tahun 1998, Pabuaran, Kecamatan Megamendung. Pira Rahmalia, Lestari, apakah benar kamu dua orang yang memberi kuasa dengan tanda tangan yang ada ini, tanda tangan basah ini, yang kami duga juga palsu, yang kami duga ya. Nah, kalau benar kamu adalah orang yang ngerepotin Agus, menggugat ya, dua orang doang, dan gara-gara gugatanmu ini uangnya Agus 1,3 miliar plus 400 dari super tanksnya Densu hilang ya. Berarti kamu akan kita laporkan pidana. Kamu hanya menjegal, menghalangi Agus untuk berobat. Kamu memberi kuasa kepada Pablo dan kepada Dodi. Nih, benar gak tanda tangannya nih? Tanda tangannya mirip kayak di tanda tangan satu orang nih. Ya. Nah, apakah benar? Ini kita akan lagi validasi. Pira Rahmalia Lestari, tolong Rizali lihat dia ini orang, dua orang ini transfer berapa? Mana bukti ini? Bukti transfer ini? Mutasi. Di mana? Yang punya saya mana yang punya saya? Di bawah. Ya, kenapa? Karena ini sangat penting gitu. Pablo ini keluar bahwa dia hakim sudah menyetujui memvalidasi 570 penggugat, padahal cuma 2 orang. Dan mereka mencabut gugatan hakim hari ini, menetapkan pencabutan gugatan. Main semua. Kita cari dari awal saya janji ya saya. Hadirkan 570 orang ke pengadilan. Mana surat kuasa untuk cabutnya mana? Enggak ada, hanya hak mereka mencabut saya sebagai lawyer. Dan sudah dilaporkan ke pemalsuan, memberi keterangan palsu di depan pejabat. Dia harus membuktikan 500 orang nanti. Silakan disuruh datang dari seluruh provinsi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Mereka dilaporkan oleh Farhad Abbas sebagai orang jahat, ya. Orang yang menakut-nakutin Agus, menguasakan Agus, memberi kuasa kepada pengacara untuk melaporkan Agus pidana dan menggugat Agus perdata. Sebelum dicabut, uang udah habis dan mereka setuju. Mereka bilang uang sudah sah tanpa melibatkan Kementerian Sosial. Ya, betul nggak teman-teman semua? Betul. Dan mereka ini jelas dan nyata sudah mengaku awalnya uang Agus cuma 1,3 miliar, sekarang menjadi 1,7 miliar. Dalam keterangan persnya, Gary mengatakan ada 400 dana pribadi, dana CSR Denny Sumargo. Ternyata itu adalah dana
penghasilan juga dari donasi. Kita tidak menyangka bahwa ada donasi tambahan yang akhirnya mereka diam-diam sembunyi-sembunyi. Ini terbongkar karena mereka takut bahwa akan saling bongkar. Selama ini mereka memanggil dan ada rekamannya bahwa Agus mau nggak dikasih 300 juta pembicaraan antara DS dengan Wawa. Ternyata uangnya Agus juga. Berarti Agus ini uangnya 1,7 miliar. Dengan bangga dan sombongnya mereka mengatakan uang itu sudah dihabiskan di sana dan menyelesaikan persoalan ini. Jadi kita minta, sudah kirim surat ke Badan Disabilitas Nasional ya, Komnas sudah minta Komnas Disabilitas Indonesia untuk serius ya Pak ya. Ini mungkin adalah salah satu-satunya kasus pertama dari sekian ratus juta penduduk Indonesia. Agus adalah kasus penyandang disabilitas yang terzulimin ya, yang digunakan namanya untuk ngumpulin uang, tapi uangnya diambil untuk manfaat yang lain, bukan buat Agus. Nah itu aja. Jadi saya tidak ikut campur dalam laporan pidana. Silakan teman-teman yang berbicara. Silakan kalian berkreasi bagaimana orang-orang yang menghabiskan dana Agus itu nggak nyaman tidurnya karena mereka mereka mempermainkan orang buta. Mereka mau makan hak yang harus dimakan oleh Agus, tapi dimakan ke orang-orang lain walaupun bukan mereka yang makan. Abang, ini kan bisa dibilang kan gugatan tersebut telah dicabut oleh pihak donatur. Pencabutan mereka itu adalah kekalahan dan kemenangan bagi Agus. Mereka kalau ditanya kamu yang suruh habis, enggak. Karena dalam pencabutan itu jelas-jelas Pak Risman mengatakan mereka maunya uang itu buat Agus, tapi dihabisin oleh pihak hanya menggunakan Pablo. Kedua, kita minta supaya Pablo menyerahkan ijazahnya. Kita minta supaya Pablo ya, dan perguruan tinggi mana ini Pablo ini? Coba teman-temannya yang tahu kuliah di Indonesia, Pablo ini pernah diwisuda di mana, kuliah di mana, dosennya siapa, sebutin ya. Dia organisasi advokatnya apa? Diteliti kembali. Kita minta kepada kantor Pak Risman untuk memvalidasi lagi datanya, karena ada beberapa temuan. Ini orang ngaku pengacara tapi nggak pernah datang mau sidang, kita tungguin nggak datang. Kedua, karena kita tanya sama Pak Risman nggak tahu dianya, jadi hanya ada dan dia nggak datang. Saya takutnya dia cuma ngaku-ngaku pengacara. Kemudian yang mangkir dari panggilan pengadilan itu adalah Denny Sumargo. Denny Sumargo mangkir, nggak datang 2 kali. Walaupun akhirnya cabut. Ada apa? Emang dia udah tahu akan dicabut? Kalau Farhad Abbas nggak pernah mangkir. Saya memang sudah damai, tapi mereka masih ngerjain saya. Masih disuruh-suruh polisi manggil saya. Katanya saya kalimat hajar itu mengancam jiwa, memeras. Denny Sumargo merasa terancam. Pemerasan dengan pengancaman oleh Farhad Abbas. Ya. Saya menyarankan lain kali kalau bikin laporan, bikin somasi dulu ya, apalagi sudah klarifikasi. Jangan pakai pengacara abal-abal, ya. Pengacaranya yang menyarankan kliennya ini terbukti ya. Ya, nggak ada lagi komunikasi, nggak ada lagi mediasi. Silakan, saya tantang, saya nggak takut. Kemarin saya cuma pura-pura takut. Kalau saya udah pura-pura takut, berarti saya nggak takut. Ya. Oke? Silahkan pakai ahli terbaiknya. Kemudian, nggak usah atur-atur polisi, ya, nggak usah atur-atur polisi. Silahkan datang ke kantor polisi. Yakinkan di mana Farhad Abbas mengancam. Kalimat apa yang membuat terancam? Terpenuhi nggak unsurnya? Ya. Jangan hanya sekedar menggunakan pengacara abal-abal yang kerjanya membocor-bocorkan, bilang Farhad mangkir-mangkir 2 kali. Saya nggak pernah mangkir.
dari jadwal, ya. Tidak ada. Mana buktinya saya pernah mangkir 2 kali? Di mana? Tapi di pengadilan yang nggak datang siapa kan? Yang mangkir siapa? Jangan mangkir bilang mangkir. Oke. Oke. Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Oke, aku pindah ya, nggak boleh? Supaya bebas ya. Bang Rijaldi mungkin? Bentar, dulu. Oke. Pindah tempatnya. Silakan. Tim pukul. Abang tetap bang di situ abang. Hah? Abang tetap di situ di tengah Sini. mendampingi. Iya, iya. Dia bukan istri saya, pas saya dampingin. Ini justru nggak. Sini. Aman. Ya deh, apa lagi ngomong? Oke. Oke. Oke, Bang Rijaldi, mungkin seperti apa nih Bang prosesnya ini kan bisa dibilang kan sudah dicabut ya untuk apa namanya di pengadilan sendiri. Akankah nanti akan melaporkan balik pihak donatur yang bisa dibilang tuh telah melaporkan Agus nih setelah di apa namanya di pengadilan, gimana nih Bang? Kalau tim pembela kaum lemah sudah resmi melaporkan oknum pengacara donatur yang terkait laporan polisi dugaan tindak pidana pemalsuan surat ya, dugaan tindak pidana pemalsuan surat kuasa dan keterangan palsu di hadapan majelis hakim, yang dimana pada saat itu kuasa hukum donatur saudara Dodi ya menunjukkan surat kuasanya hanya 2 orang, padahal seharusnya yang ditunjukkan itu adalah 577 surat kuasa. Kita sudah melaporkan hal itu dan nanti kita juga minta apakah benar 2 orang yang tadi disebutkan oleh pimpinan kita pembela kaum lemah Pak Farhad Abbas, apakah benar memberikan kuasa kepada mereka. Kalau memang tidak benar ya patut juga orang yang memberikan kuasa prinsipal ini juga diduga memberikan keterangan palsu dalam akta autentik itu. Dan perlu diperhatikan juga ya untuk oknum lawyer ini setelah kita kaji bahwa surat kuasanya itu dalam membuat surat kuasa ada 2, ada yang umum, ada yang khusus. Tetapi yang umum ini tidak jelas untuk apa. Jadi harus belajar lagi, harus paham lagi untuk membuat surat kuasa. Jangan asal-asalan membuat surat kuasa karena dalam membuat gugatan juga harus hati-hati gitu. Karena kemarin sudah didaftarkan tidak ada surat pencabutan kuasanya gitu kan. Seharusnya memang ada dan hari ini sudah dicabut gugatannya. Nanti kita tentu akan menggugat balik kepada 2 orang donatur. 2 orang donatur itu. Kalau boleh tahu Bang, yang Abang ketahui dari 2 donatur yang bisa dibilang yang kita tahu ya, mereka mungkin untuk menyumbang ke Agus itu nominal berapa sih Bang? Belum tahu. Nanti kita cek ya, apakah benar kalau menyumbang pada Agus. Kalau memang 2 donatur ini tidak menyumbang sama sekali kepada Agus, ya artinya dia berbohong atau fitnah kepada publik yang menyatakan dia sebagai donatur. Hati-hati ya untuk donatur yang mengaku sebagai donaturnya Agus. Kalau memang kita cek nanti tim pembela kaum lemah apakah 2 orang donatur itu kalau ada atau tidak. Kalau tidak ada ya tentu kita akan laporkan itu terkait fitnah dan keterangan palsu gitu. Karena Agus telah dipermainkan dan dizolimi oleh mereka gitu, dipermainkan, uangnya dibawa ke sana kemari tanpa persetujuan Agus. Uang ini kan awalnya untuk pengobatan mata Agus ya, dititipkanlah kepada Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Tiba-tiba tanpa sepersetujuan Agus dialihkanlah kepada korban bencana alam Leutubi di Nusa Tenggara Timur. Artinya secara hukum peralihan dana tersebut kepada Leutubi tersebut adalah diduga ya ini adalah tidak sah secara hukum. Tapi yang kita kejar adalah terhadap oknum-oknumnya yang menyelewengkan dana milik klien kami Agus Salim itu, bukan masyarakat Nusa Tenggara Timur itu. Jadi mereka harus diproses hukum dan segera untuk ditetapkan sebagai tersangka nanti atas dugaan tindak pidana penggelapan gitu. Oke. Bang, berarti kan gugatan sendiri sudah dicabut ya kan? Nah, berarti uang Agus harus segera dikembalikan dong Bang, otomatis. Ya itulah sudah uangnya Agus itu bukan dengan putusan pengadilan untuk diserahkan ke mana? NTT. Karena kan di gugatan dia petitumnya itu kan minta untuk pengobatan Agus, sisanya boleh buat yang lain. Ini tidak. Jadi kaitannya di sana itu nggak ada kaitannya dengan penyerahan gugatan itu dengan dihabiskan dana oleh Densus dan Geri. Saya udah kontak pengacara Novi bilang Novi nggak ikut campur tangan di situ. Bahkan Novi minta uang itu kembali, mereka nggak mau kembaliin. Jelas sudah dilaporkan semua oleh tim. Udahlah kembalikan aja kan. Denny bilang kalau nanti
Kamu usah pakai uang kamu dulu, Den, habisin dulu. Kalau kamu menang baru ganti uangmu gitu. Jangan dibalik-balik, jangan pakai uang Agus baru. Ya. Karena selama ini mereka yang drama-drama aja. Dennis bilang uang Agus, nanti uang pribadi, nggak ada, itu uang dari Super Thanks itu. Oke, ada yang lain? Kamu. Dan kamu Nih, Pak, gantian lagi. Silakan. masalah Ke depan aja udah. Ya. Agak majuan aja. Agak majuan bang, boleh Tidak duduk. apa. Duduknya agak majuan. Gantian tukar. Ah, enggak geser. Oh ya, boleh. Masukkan tuh, Pak. Sini maju kan. Biar cepat. Oke. Ya. Ya. Abang ada yang mau ditambahkan dari Oke, dari mungkin nambahin sedikit dari rekan saya Rizaldi terkait masalah gugatan hari ini yang dicabut. Jadi pertama-tama kami sampaikan bahwa terhadap kuasa hukum daripada donatur, saya pribadi ingin menagih janjinya akan menunjukkan 577 kuasa ini kepada kami di luar. Gitu. Jadi kami sangat membuka kapan dan di mana kita bisa ketemu untuk meng-cross check apakah benar memang ada 577 kuasa yang telah mengkuasakan kepada rekan sejawat kami. Terus yang kedua adalah terkait masalah isi di dalam gugatan tersebut. Tadi Bang Farhad sebagai pimpinan tim pembela kaum ulama juga menyampaikan bahwa hari ini kita sangat menyayangkan kejadian dengan dikabulkanlah pencabutan gugatan tersebut dikarenakan memang fokus kepada gugatan tersebut itu bicara bahwa uang itu untuk Agus, untuk pengobatan Agus berdasarkan hasil polling mereka. Cuman yang kita ketahui sekarang bersama adalah uang itu sekarang sudah dibagikan kepada saudara-saudara di NTT. Nah, berarti tidak sesuai dengan apa dari polling donatur. Nah, jadi pertanyaan, siapa yang menjadi otak atau dalang dari semua ini? Apakah donatur? Apakah mereka berempat, baik itu DS, PB, NP ataupun Gary? Jadi gitu ya, mungkin dari saya. Ya. Ada lagi? Coba, Jaka. Marina. Sini, pindah. Tapi pindah. Oke, berkaitan dengan gugatan hari ini, dan setelah kami teliti sore ini, ternyata di situ surat kuasa itu ternyata tidak seharusnya surat kuasa khusus. Setelah kami teliti itu tuh khususnya bukan untuk pencabutan, tidak ada, hanya surat menyeluruh ya, menyeluruh untuk laporan, pencabutan, ada situ semua di situ. Dan kami menanyakan juga pencabutan surat kuasa permohonan itu tidak ada juga. Hanya harus surat kuasa biasa aja yang mau untuk mewakili mereka sebagai donatur ya. Jadi emang buat para donatur kami akan mencari apa kalian benar-benar sebagai memberikan kuasa kepada kuasa hukum tersebut atau hanya akal-akalan aja, karena kami indikasikan juga tanda tangannya pun palsu sepertinya karena tanda tangannya sama. Itu saja dari kami. Mbak, bisa dibilang tuh dengan adanya pencabutan hari ini tuh sebagai bentuk sia-sia yang Mbak, walaupun sudah dicabut tetapi uang tidak kembali, gitu, tidak Ya, ada. benar. Uang sampai hari ini sudah habis, jadi kami akan tuntut sampai kemanapun uang itu, walaupun uang sudah habis tapi hukum pidana tetap menjerat kalian dan perdata pun akan terus kami lanjutkan. Oke, Abang, mungkin terkait itu juga Bang, dari Novi sendiri sempat tadi di story-nya menjelaskan bahwa mantan dari kuasa hukumnya bahwa mereka tuh tidak memiliki KTA. Nah, itu baru dijelaskan oleh Novi. Gimana Siapa nih? nggak punya KTA? Novi sempat bilang di story-nya Bang bahwa mantan pengacaranya itu ternyata tuh tidak memiliki surat ini Bang. Nah, kartu tanda advokat. Siapa aja tuh? Nah, ternyata ada mantan pengacara saya yang ternyata belum memiliki KTA atau belum SH, berarti dia ngaku-ngaku dan saya Ya adalah berarti korban. Gary dong. Gary dan PB. Nah, itu gimana tuh Bang menanggapi hal tersebut, apalagi kan Kalau Gary udah kita laporkan pidana. Kalau PB lagi kita proses kan. Nanti kan diperiksa di laporan 263 266 di Tangerang nanti.
Dikit lagi terjungkal mereka ini. Kita bikin terjungkal orang-orang yang songong ya sama Agus yang gini, itu kita akan apa? Yang bertato-tato, bukan tato seni, tato blon. Oke. Berarti hal tersebut bisa dibilang melanggar aturan hukum juga ya Bang, apalagi dalam sebuah profesi advokat itu kan memang diperlukan. Nah, dia pikir KPI ini juga ya, lawyer tuh kontenan, tidak. Lu nggak punya izin lo pengacara, berani ngaku jadi pengacara, penjara. Nah tapi Bang, ini kan sudah pencabutan, uang sudah tidak ada. Reaksi dari Agus sendiri Dan seperti mereka apa udah Bang? mulai nggak nyenyak semua tidur, Iya. udah nggak nyaman. Udah sadar iya ya, gugatan dicabut, baru menyadari sekarang. Iya. Termasuk Dodi, termasuk Pablo, ya udah nggak nyaman tidurnya, udah nggak nongol-nongol lagi di TikTok, udah diam semua, udah dia sunyi semua, udah nggak ada yang bisa dibela lagi, mengadu ke pengacara lain pun tetap aja disalahin, oke? Kasih. Melihat satu lagi Bang, melihat mereka bisa dibilang tuh saat ini tuh mulai ketar-ketir Bang dengan adanya, maksudnya terbukanya fakta-fakta baru Bang, gimana nih Bang? Siap-siap saja masuk penjara.